Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Suling Emas, lanjutan cerita dari Bukek Xiansu atau Manusia Dewa, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 19. Suling Emas tidak memperdulikan Raja Pengemis Pao, melainkan menoleh ke belakang dan berkata kepada Yukang, "Harap rawat teman-temanmu yang terluka, biar kulayani dia sendiri." Setelah itu, Suling Emas menyerang dengan suling mat sambil berkata, "Seorang sepau, dosamu sudah bertumpuk." Melihat Suling Emas, tiba-tiba dia teringat, "Setan alas, kau murid sastrawan gila." Suling Emas memainkan ilmu pedang 8 dewa. Gerakannya selain cepat juga mengandung tenaga mukjizat, sehingga sulingnya mengeluarkan suara melengking seperti ditiup orang. Kehebatan Suling Emas diimbangi oleh kelebihan Raja Pengemis Pao dalam pengalaman dan kematangannya. "Bocah setan, mampuslah!" Saking marahnya Pengemis Pao lalu mengerahkan seluruh tenaga dalamnya menghantam dengan tongkatnya ke arah kepala Suling Emas. Suling Emas mengangkat suling menangkis, prak! Sepasang senjata ampuh bertemu dan tubuh Raja Pengemis Pao terpelanting ke belakang. Tongkatnya patah-patah. Suling Emas tidak mengejar, hanya berdiri sambil memeramkan kedua matanya, mengumpulkan tenaga. Mendadak terdengar suara hiruk pikuk, dan ketika Suling Emas membuka matanya, ia melihat munculnya ratusan pengemis yang dipimpin Yukang dan Liong Keng, dan segera menyerang ketika melihat Raja Pengemis Pao terpelanting dan tongkatnya sudah patah-patah. Raja Pengemis melawan sekuat tenaga. Liong Keng dan kedua orang muridnya roboh, juga belasan orang lainnya. Namun Raja Pengemis Pao juga terkena pukulan dari kanan, kiri, belakang. Bacokan-bacokan datang berbagai hujan. Bajunya sudah compang-camping, tubuhnya penuh darah. Akhirnya ia roboh. Masih saja mereka menghujani senjata. Suling Emas minta agar menghentikan pengeroyokan yang tidak adil pada Raja Pengemis Pao yang sudah terluka sangat parah. Suling Emas menyaksikan Yukang yang tangannya sengkleh dan pundak kirinya patah diangkat menjadi ketua pengemis. Yukang mengumpulkan pengemis baju kotor untuk menghancurkan pengemis baju bersih. Kemudian Yukang diarak sambil sorak-sorai. Suling Emas berdiri memandang dengan hati terharu. Ia kagum akan kegagahan dan kejujuran Yukang. Sambil Suling Emas kembali memandang tubuh Raja Pengemis Pao yang masih tergeletak mandi darah, Suling Emas menarik napas panjang lalu menyambar tubuh itu, membawanya ke dalam pondok. Dia merebahkan tubuhnya yang masih pingsan itu di atas pembaringan, kemudian pergi setelah melihat beberapa wanita dan laki-laki bersedia merawatnya. Suling Emas melanjutkan perjalanan menuju ke kota raja. Dia menjadi girang mendengar percakapan rakyat yang merasa puas dengan adanya raja baru yang adil dan tidak suka menjalankan kekerasan terhadap rakyatnya. Kegembiraan itu musnah ketika setelah mendengar bahwa keluarga Suma Kong sudah pindah ke kota Angsui, kota kecil yang letaknya cukup jauh dari kota raja, dan Suma Cheng telah menikah dengan seorang pangeran Sekiang yang tinggal di lingkungan istana bersama suami dan kedua anaknya. Menjelang fajar, Busong tiba-tiba melompat dan bersembunyi sambil mengintai. Ternyata Aliong, Akwi, dan Samhua, dua orang kakek dan seorang nenek pembantu kepalan sakti, menculik seorang pangeran cilik yang akan diberikan kepada kepalan sakti. Busong keluar langsung menyerang Samhua yang menggendong pangeran cilik. Samhua sebagai seorang ahli silat diserang mendadak dan cepat sekali mengelak, namun punggungnya tertotok dan pangeran cilik dapat direbut Busong. Suling Emas tersenyum dan menjelaskan kepada bibi Samhua, paman Aliong, dan paman Akwi agar tidak berbuat hal-hal yang tidak baik dan diminta untuk menjaga diri karena kepalan sakti sebetulnya orang yang tamak dan kejam.
Aliong tidak terima dan mengajak Akwi dan Samhwa untuk mengeroyok suling emas. Maka suling emas mengeluarkan sulingnya dan kagetlah mereka bertiga karena mereka mengetahui bahwa suling emas itu milik sastrawan Ciubun yang tinggal bersama Kepalan Sakti di Pulau Ular Putih. Busong minta agar Aliong, Akwi dan Samhwa jangan mau diperalat Kepalan Sakti lagi dan mengingat kebaikan mendiang adik Eng dan ibunya, maka suling emas tidak mau memperpanjang masalah ini dan pergi secepat kilat. Aliong, Akwi dan Samhwa baru ingat jika suling emas itu adalah anak yang minta pekerjaan untuk makan dan menjadi murid sastrawan gila. Mereka bertiga segera kembali ke Pulau Ular Putih dan melapor tugasnya yang telah gagal. Suling emas menggendong pangeran kecil menuju kota raja. Belum sampai gerbang kota raja, suling emas dihadang oleh 7 orang pengawal istana yang berkuda. Suling emas minta para pengawal itu tidak ribut sambil mengeluarkan sulingnya, memukul pohon sebesar paha dan pohon itu roboh. Suling emas menggendong dan menimang pangeran kecil sambil meniup suling, diikuti 7 orang pengawal istana menuntun kudanya berjalan masuk kota raja dengan gembira. Arak-arakan itu menarik perhatian penduduk dan akhirnya mengikuti arak-arakan menuju istana. Tentu saja ia diterima oleh kaisar sendiri dengan pengawalan ketat sambil tersenyum melihat arak-arakan ratusan orang. Suling emas tahu akan kesopanan. Di depan kaisar dia menjatuhkan diri berlutut, kemudian tanpa mengangkat muka dia menuturkan pertemuannya dengan 3 orang tua yang membawa sang pangeran. Kemudian dia merampas kembali sang pangeran dan membawanya langsung ke istana. Permaisuri, ibu anak itu, ikut hadir menjemput dan menggendong putranya. Akan tetapi sang pangeran mulutnya masih mewek-mewek dan telunjuknya masih menuding-nuding ke arah suling emas. Kambusong memperkenalkan dirinya sebagai suling emas karena mengaku sudah lupa namanya sendiri. Kaisar mengangguk-angguk berkata, "Kau masih muda, telah mengalami masa yang pedih sehingga berusaha melupakan masa lalumu sendiri." Suling emas dengan penuh hormat menolak secara halus untuk menjadi pengawal istana. Kaisar diam sejenak, kemudian berkata lagi, "Memang manusia segolonganmu amat aneh, seperti sahabatku sastrawan gila, juga amat aneh wataknya. Aku dan kerajaan ini beberapa kali ditolongnya. Orangnya tanpa pamrih, datang dan pergi sesukanya." Kaisar tidak tahu betapa dalam hati suling emas berdebar-debar mendengar nama mendiang suhunya disebut-sebut. Karena kaisar merasa berutang budi dan tetap akan memberi hadiah, maka suling emas mohon diizinkan untuk bebas keluar masuk, terutama ke perpustakaan untuk sebanyak-banyaknya membaca buku. Hanya beberapa pekan lamanya suling emas menikmati kemewahan istana. Pada suatu hari, orang tidak melihat bayangannya lagi karena suling emas telah pergi meninggalkan istana tanpa pamit. Kamarnya kosong dan di situ hanya terdapat tulisan huruf-huruf indah di atas tembok kamar. Di bawah bimbingan kaisar bijaksana, rakyat makmur, negara aman sentosa. Kaisar diberi laporan akan pepergian suling emas, hanya mengangguk dan selanjutnya memberi perintah agar kamar itu selalu dipersiapkan untuk suling emas. Tulisan dalam kamar itu amat menyenangkan kaisar. Sesungguhnya bukan hanya karena gagal menculik putra kaisar saja memaksa Aliong, Akwi dan Samhwa tergesa-gesa kembali ke Pulau Ular Putih, tetapi karena melihat suling emas di tangan orang muda itu yang membuat mereka khawatir sekali akan keadaan majikan mereka. Ketika 3 orang itu mendarat di Pulau Ular Putih, mereka kaget sekali. Majikan mereka, Kepalan Sakti Chow Pak Ong, bekas Pangeran Tang yang dengan gigih selama hidupnya berjuang untuk menegakkan kembali kerajaan Tang, telah menjadi mayat bersama sastrawan Ciubun. Samhwa, Aliong dan Akwi cepat memeriksa lalu mengurus penguburan kedua orang itu. Kemudian mereka mencari Baek Kyu dan Bechiu, 2 orang aneh, murid dan pelayan Kepalan Sakti. Di tepi pantai selatan, mereka menemukan banyak mayat dan kuda Kepalan Sakti yang mati penuh bacokan.
Mereka bertiga dengan sabar mengubur semuanya, namun mereka tidak menemukan Bekui dan Beciu. Beberapa hari yang lalu, Kepalan Sakti datang dalam kondisi luka dalam yang amat parah, mendarat di Pulau Ular Putih. Dia terluka akibat adu tenaga dengan sastrawan gila. Sebagai seorang ahli silat yang amat tinggi, kakek itu maklum bahwa lukanya amat parah dan tidak mungkin dapat disembuhkan lagi. Akan tetapi dia tidak peduli karena dia sudah terlalu tua dan selalu gagal dalam perjuangannya, menjadikan rasa keputusasaan yang amat mendalam. Begitu memasuki pulau, dia mencari sastrawan Ciubun. Ternyata sastrawan itu tengah duduk sambil bersila, bersandar di batu, dan membaca kitab kuno dengan asiknya. Melihat kitab itu, Kepalan Sakti girang. Kau telah mendapatkan kitabnya. Lalu segera duduk pula di depan Ciubun. Ciubun bergerak lemah dan wajahnya pucat seperti mayat karena sudah beberapa hari tanpa makan dan minum, namun membayangkan kepuasan dan kebahagiaan. Ya, kutukar dengan sulingnya. Kau sudah bosan akan suara suling itu. Sekarang dengarlah sajak-sajak dalam kitab itu. Ciubun lalu membacakan buku sajak dengan suara lemah. Kepalan Sakti sangat menikmati sajak yang dibacakan. Tiba-tiba terdengar keluhan panjang dan tubuh Kepalan Sakti menjadi lemas bersandar pada batang pohon dan nyawanya melayang di antara gema sajak terakhir. Akhirnya semua itu kosong hampa. Sesungguhnya tidak ada apa-apa. Sambil menarik napas panjang, Ciubun merangkak dan menaruh kitab kecil di dalam kedua tangan mayat sahabatnya. Kemudian kembali duduk bersandar di batu. Akhirnya dia mengembuskan napas terakhir lewat tengah malam. Bekyu dan Beciu menangis meraung-raung, lalu mengamuk mencari pembunuh guru dan tukang sulingnya. Kemudian lari ketakutan dari tempat itu ketika mereka teringat bahwa orang mati bisa menjadi setan. Mereka lari ketakutan mencari kuda tunggangan Kepalan Sakti. Mereka menunggang kuda dan membalapkan kuda itu mengelilingi pulau dengan maksud menjauhkan diri dari dua mayat manusia itu. Pada saat itu, secara kebetulan, sebuah perahu dagang yang berlayar dari selatan terdampar di pantai Pulau Ular Putih. Setelah sehari semalam, perahu itu dipermainkan badai ombak. Bekyu dan Beciu bertemu dengan 30 orang yang baru turun dari kapal untuk mencari makan dan minum, langsung diserang. Terjadilah pertempuran hebat yang berakhir dengan terbunuhnya semua orang yang datang, juga kuda Kepalan Sakti. Bekyu dan Beciu itu adalah orang manusia iblis yang wataknya aneh dan tidak normal karena gigitan binatang-binatang berbisa yang ada di Pulau Ular Putih. Bekyu yang gendut sudah merobek paha seorang lawan dan menjilati darahnya. Hendak makan daging paha itu, segera melepas korbannya. Ketika mendengar Beciu berteriak-teriak, dia melompat dan lari ke pantai di mana Beciu sedang mendorong-dorong perahu besar milik para korban tadi. Keduanya menjadi girang, kemudian mereka menari-nari di atas perahu ketika angin meniup layar perahu itu menjadi perahu itu melaju ke tengah. Bekyu dan Beciu sampai di sebuah pantai. Mereka melompat ke darat lalu berlari memasuki sebuah kampung kecil. Geger di kampung itu dan kembali belasan orang menjadi korban keganasan Bekyu dan Beciu. Demikianlah, mulai saat itu di dunia persilatan muncul dua orang manusia aneh yang amat sakti, buas dan menyeramkan. Lambat laun mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan dunia ramai. Namun watak liar mereka masih saja menempel sehingga Bekyu yang gemuk pendek mendapat julukan manusia aneh pencabut nyawa yang suka memakan daging manusia dan tubuhnya semakin beracun. Adapun Beciu yang tinggi kurus kekanak-kanakan dijuluki bocah tua berhati racun. Kebiasaannya bermain-main dengan segala macam ular berbisa ketika berada di Pulau Ular Putih, sehingga dia menggunakan ular berbisa sebagai senjata.
Bersambung ke jilid 20.